Saya selalu mengingatkan bahwa nikmat Allah itu perlu kita ikat. Nikmat Allah itu tidak terbilang jumlahnya. Semua kita perlu. Karena semua nikmat yang kita terima dari Allah itu manfaat semua. Sebab itu kita tidak ingin kehilangan nikmat itu. Caranya diikat dengan bersyukur. Saya sering ulang-ulang, ulama menyebutkan bahwa syukur itu qaidun ni'am. Upaya mengikat nikmat Allah. Agar nikmat itu berkelanjutan dan ditambah Allah kualitas dan kuantitasnya. Kualitas artinya mutu nikmat itu, kuantitasnya jumlah nikmat itu diperbanyak Allah. Yang jelas semua nikmat Allah mutu semua. Bernapas itu nikmat Allah, oksigen itu nikmat Allah, bermutu semua. Persoalannya mutunya bisa kita kirim ke akhirat enggak menjadi bekal. Kalau kita syukuri, dia jadi bekal. Syukuri itu lambangnya alhamdulillah, lambang vokal. Lambang di hati apa? Kita merasakan itu semata-mata karunia Allah. Sekecil apapun juga karunia Allah. Itu lambang di hati. Lambang dalam perbuatan apa? Digunakan untuk ketaatan kepada Allah. Sehat, tingkatkan ketaatan. Tidak sehat, tingkatkan kesabaran. Semuanya baik. Sepanjang kita bisa proporsional. Proporsional itu artinya menempatkan sesuatu pada tempatnya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, saya ingin mengingatkan bahwa keberuntungan besar menjadi orang-orang beriman itu. Dalam surat Al-Mu'minun, surat ayat pertama sampai ayat yang kesekian disebutkan, qad aflahal mu'minun. Qad sungguh aflahal mu'min, beruntung sekali orang-orang mukmin itu. Jadi orang mukmin saja sudah punya modal keberuntungan. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Jangan kamu lemah, jangan kamu sedih. Kamu tinggi kalau kamu beriman. Jadi status ini yang harus kita jaga. Karena ketinggian iman itu, ketinggian nilai iman itu Allah yang berikan. Bukan stigma manusia, tapi ketetapan Allah. Ketetapan Allah itu pasti punya mutu. Qad aflahal mu'minun, sungguh beruntung orang-orang beriman. Yang beriman yang seperti apa yang bisa beruntung itu? Beriman yang punya energi keimanan. Beriman yang punya energi keimanan. Banyak orang-orang aku beriman banyak. Tapi ada energi nggak dia? Iman itu bisa menggerakkan dia nggak? Bisa memandu hidupnya nggak? Kalau dia tidak bisa menggerakkan dia dan tidak bisa memandu hidupnya, bagaimana dia akan menggerakkan orang lain? Bagaimana dia akan memandu orang lain? Nah, ini penting. Saya memperhatikan nilai-nilai seseorang itu di situ pada tempatnya. Di situ. Imannya punya energi nggak? Kalau imannya punya energi, maka iman itu akan bisa menggerakkan dia, menuntun dia. Kalau dia sudah biasa tergerak oleh iman, tertuntun oleh iman, dia akan menjadi contoh. Hidupnya senantiasa energik, dinamis. Energik itu dari tampilan saja sudah kelihatan. Ya. Ada orang loyo betul. Ada orang loyo dia karena nahan diri aja. Saatnya tepat dia kelihatan sering dinas. Para sahabat kan ruhama ubainahum, lembut. Tapi asyidda wal kufar. Kalau sudah ketemu kekufuran, luar biasa dia. Nah, bagaimanakah ciri-ciri iman berenergi itu? Barangkali kita hafal ya pada ayat-ayat awal surat Al-Anfal. Ya. Yas'alunaka 'anil anfal, qul anfalu billahi war rasul. Fattaqullaha wa aslihu dzata bainakum wa atiiu rasulahu in kuntum mu'minin. Innamal mu'minuna allazina idza dzikrullah wajilat qulubuhum. Hanya saja orang beriman itu disebut asma Allah tergetar hatinya. Ada energi dia, tergetar hatinya. Satu bentuk charger yang paling mujarab menurut hemat saya. 5 kali sehari semalam kita mendengar teriakan muazin. Hayalah sholat. Kita sudah terbiasa bangun sebelum azan didengungkan. Ya. Sebelum azan didengungkan. Jangan menjelang qomat baru kita bangun. Ini tidak ada energi iman. Ya. Iza zikrullah wajilat qulubuhum. Disebut sama Allah bergetar hatinya. Hailal falah. Ada seorang salaf yang badannya sangat lemah. Barangkali kalau disebutkan oleh penilaian para sahabat yang lain, saya lupa namanya ya. Dia itu sudah uzur lah untuk tidak usah ke masjid, gitu ya. Ditanya oleh sahabatnya, kenapa sih kok kamu keambisi amat sih ke masjid? Kira-kira begitu ya dikasih. Bagaimana saya tidak ambisi? Hayalah falah, ayo kita rebut kemenangan. Saya ingin menang, walaupun harus merangkak saya datangi tempat sumber kemenangan itu. Ya.
Rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid. Hatinya tergantung pada masjid, hatinya tergantung pada tempat ibadah. Nah, jadi iza dzikrullah wajilat qulubuhum. Itu tanda iman yang berenergi. Wa iza tuliyat alaihim ayati zadatuhum imana. Kalau dia disebutkan ayat-ayat Allah, dia tambah beriman. Jadi salah satu karakter akidah yang benar itu, saya agak lompat sedikit, dia meyakini seluruh informasi Al-Quran itu akurat, tidak meleset. Jadi seluruh pernyataan-pernyataan Quran itu tidak ada yang meleset, up to date sepanjang zaman, mampu menjawab seluruh tantangan sepanjang zaman. Barang siapa yang berpegang padanya pasti mulia. Barang siapa yang melecehkannya dia akan terhina. Jadi kenapa tadi sahabat tadi? Dia ingin merebut kemenangan. Iman yang berenergi. Dan yang kedua tadi sudah saya sebutkan, wa iza tuliyat alaihim ayati zadatuhum imana. Jika disebutkan ayat-ayat Allah, dia tambah beriman. Apalagi kalau kita sering membaca. Seyogyanya kita yang tergolong orang-orang yang tergabung dalam komunitas orang-orang yang ingin mencetak dirinya menjadi soleh, ya. Kita tidak nyebut diri kita orang soleh, tapi kita sedang mencetak diri kita untuk menjadi soleh. Bahkan tingkatan berikutnya bukan soleh saja, muslim, melakukan perbaikan-perbaikan internal maupun eksternal. Nah, informasi-informasi Al-Quran, apa saja bunyinya, enak tidak enak, repot atau tidak repot, karena ada ayat-ayat yang dalam kondisi tertentu membuat kita repot dalam kondisi tertentu. Tapi kita harus yakini ayat itu benar, walaupun kondisi lingkungan tidak merespon secara positif. Misalnya gini ya, walan tardo angkal yahudu walan nasoro hatta tatabi'a tahum. Al-Baqarah 120 itu. Dia menggunakan bahasa walan, bukan la, bukan lam. Jadi ini abadi sepanjang zaman. Jadi kalau ada ulama beberapa belas tahun yang lalu ada ulama, saya agak sungkan menyebutkan namanya. Orangnya sudah nggak ada. Terkenal karena kontroversial ucapan-ucapannya. Dia katakan yang disebut ayat itu Yahudi dulu, Nasrani dulu. Ayat ini kan belum dimaksud oleh Allah kan, bahwa kehilangan ayat ini akan kehilangan kesempurnaan Islam. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakum al-Islam madina. Ini akan hilang karena sudah tercoret satu ayat. Nah, jadi begitu mental orang-orang beriman itu akan meyakini kebenaran Al-Quran itu 100%. Tidak ada yang salah ayat-ayat itu. Kalau kelihatannya bertentangan dengan kondisi zaman yang harus dirubah, bukan ayatnya ditinggalkan. Nah, jadi orang-orang beriman siap mental untuk itu. Karena salah satu karakter orang-orang beriman yang beruntung itu, para mukminun pada ayat sekian disebutkan, walladzina hum li amanatihim wa ahdihim raun. Mereka yang menunaikan amanah. Salah satu amanah yang sekarang agak terlupakan, bahkan bagi sebagian besar terlupakan. Bahkan sebagian besar tidak tahu kalau ini amanah. Siapa yang pegang Quran? Coba cari ambil Quran yang ada artinya, baca. Surat Asyura, baca. Duduk antum. 42, surat 42. Asyura. Ya. Agak cepat carinya. Ya, jauh. Antum kan biasa baca Quran kan, tahu akan ukuran kan? Ya, lihat. 42 ayat 13. Ya. Jadi ini ayat ini salah satu bentuk amanah penting. An aqimuddin. Diawali dengan kalimat syara'u lakum minad din. Dia syariatkan kamu dari din ini dan seterusnya. Pada pertengahan an aqimuddin. Wala tatafarraqu fih. Kabura 'alal musyrikin ma ta'tu ilaih. Sangat berat bagi orang-orang musyrik seruan kamu itu. Ini satu bentuk alat evaluasi juga. Kita enggan enggak dengan seruan Hakimuddin, Qomatuddin itu? Kita enggan enggak? Ini amanah loh. Saya kemarin pada subuh apa ya? Lupa saya. Kedatangan tamu ini kakeknya dulu termasuk yang sangat intens hubungannya dengan saya. Kakeknya udah meninggal. Jadi cucunya ini cerita. Rupanya anak ini juga cukup banyak pengalaman yang panjang. Saya katakan dengan mereka berdua datang, ada Pak Nurdin juga. Pak Nurdin itu yang suka kita suruh jadi imam ke sini. Beliau itu dosen Unila. Beliau itu ya S2. Saya sampaikan kepada mereka satu hal yang hari ini ditelantarkan orang,
adalah amanah. Padahal salah satu bentuk keberuntungan orang-orang beriman itu walladzina hum liamanatihim wa ahdihim ra'un. Ya, orang-orang yang melaksanakan amanah, menunaikan amanah. Nah, salah satu amanah penting yang diabaikan orang hari ini, bahkan kita bisa dikriminalisasi kalau kita banyak ngomong-ngomong tentang ini, itu iqamatuddin, menegakkan din. Kenapa saya santer ngomong ini? Karena orang-orang kafir dengan rombongannya, kalau rombongannya itu ada yang memang orang kafir juga, ada orang Islam yang gabung ke situ dalam konteks ini. Mereka bersinergi, sinergi, memadamkan cahaya Islam. Ya, saya yakin betul kok dengan seluruh ayat Quran, saya yakin betul. Tidak punya keraguan saya. Sumalah mertabu. Di antaranya walantar doang kalau dan seterusnya itu. Ada juga ayat yang wala yatazaluna yuqatilunakum hatta yurdukum indinikum in istata'u. Mereka tidak akan pernah berhenti memerangi kamu supaya kamu murtad kalau mereka punya kekuatan. Ya ayyuhallazina amanu la tattakhudhu yahuda wa nasara awliya. Hai orang-orang beriman, janganlah kamu jadikan Yahudi dan Nasrani sebagai pemimpinmu. Karena mereka tidak bisa dipercaya. Itu saya yakin betul ayat itu. Saya sampai pada kesimpulan bahwa ayat ini masih sangat berlaku. Bahkan sekarang ini mereka bersinergi. Sinergi itu apa sinergi itu? Rame-rame dengan berbagai karakter pekerjaan, perbuatan, kelakuan, karya, ya, memadamkan cahaya Islam. Tujuannya satu. Caranya mereka beragam cara, tapi tujuannya satu, memadamkan cahaya Islam. Nah, apa yang mereka lakukan? Ada 3 langkah yang mereka lakukan. Satu, membangun citra buruk tentang Islam dan kaum muslimin. Ada yang mereka rekayasa, ada yang kebetulan memang ada umat Islam yang sedang melakukan sesuatu yang tidak pas, di luar kontrol. Nah, itu mereka manfaatkan untuk mereka sudutkan. Tuh kan, ngebom kan, teroris kan, radikal kan. Mereka punya kesempatan. Jadi kalau kita lengah sedikit saja, kita melakukan hal yang kurang proporsional saja, mereka no. Uang kita nggak salah saja kita bisa dituduh begitu kok. Jadi ini yang pertama. Mereka membentuk framing. Framing itu mempengaruhi pikiran. Ya. Framing itu mempengaruhi pikiran dengan omongan-omongan agar orang terpengaruh. Mungkin saya pernah sampaikan, ada yang namanya dulu salah satu guru besar mereka, orang kafir itu ya, dalam celoteh dunia politik dan sosial, Joseph Goebbels itu menteri propagandanya Hitler, Joseph Goebbels namanya. Dia mengatakan gini, tebarkan kebohongan berulang-ulang. Kalau bahasa sekarang, sampaikan hoak terus-menerus. Nanti orang akan percaya bahwa itu benar. Awas loh, jangan ikut pengajian Ustadz Madrus. Itu radikal. Saya beberapa puluh tahun yang lalu, saya ngisi di Wonokrio. Ada caleg tersinggung tatkala saya membahas partai. Tersinggungnya itu membuat dia marah, tapi tidak berani marah sama saya. Berapa puluh tahun yang lalu kok. Ya, masih 6 saya. Ya kayak sambil sekarang lah. Kalau diajak orang naik ring, saya masih berani gitu ya. Jadi dia nggak berani sama saya. Dia tulis di jalan di Wonokrio itu, di aspal itu. Tengah jalan itu dia tulis. Jangan ikuti pengajian Madrus. Bubarkan pengajian Madrus. Dicat di aspal itu. Nah kemarin saya mampir ke tempat Pak Obowo namanya. Dia pengajian rotan di Wonokrio itu. Saya mampir. Dia mengingatkan saya. Ustaz, antum masih ingat nggak Ustaz? Antum dulu ditulis di aspal. Oh iya masih ingat. Dia salah satu caleg. Dan dia akhirnya nggak jadi juga dia. Nggak jadi. Itu marah dia coret. Jadi saya tahu katanya siapa yang buat itu. Karena itu sisa chat rumah dia. Persis dengan chat rumah dia kan. Siapa lagi kalau bukan dia, chatnya sama. Sisa chat rumah dia itu tulis ke situ pakai gitu. Nah, itu membuat framing. Mempengaruhi pikiran orang, jangan ikuti kajian itu sesat. Nah, itu ada di barisan orang-orang kafir dia. Dia bukan orang kafir, tapi dia ada di barisan orang kafir. Karena dia sudah termakan provokasi duluan kan gitu. Nah itu langkah pertama mereka, sinergi mereka. Pertama itu membangun citra buruk, ya lebih cepat citra buruk. Citra
buruk tentang Islam dan umat. Saya biasa coret-coret begitu ya. Jadi membangun citra buruk tentang Islam dan umat. Dan itu nggak sendiri, itu itu hasil kajian RAND Corporation. RAND Corporation itu adalah lembaga swasta di Amerika, dibiayai oleh pemerintah Amerika. Isinya pakar-pakar semua, termasuk ya murid-muridnya Joseph Goebbels tadi itu ya. Mereka ini kumpulan orang-orang pinter, intelektual kafir, termasuk dalamnya ada juga Gladstone, ada Gruber, namanya ya, orang barat kan. Nah, mereka memberikan rekomendasi kepada pemerintah Amerika, begini cara menghadapi Islam. Kira-kira begitu. Sebelum saya lanjutkan 1, 2, 3 itu, saya bahas sedikit tentang RAND Corporation ini. Salah satu hak kajian mereka, RAND Corporation itu, mereka membagi umat Islam itu dalam 4 kategori. Nah, nggak tahu antum yang mana gitu ya. 4 kategori. 1, 2, 3, 4. Yang pertama fundamentalis. Ini garis keras. Kalau bahasa mereka, ini orang yang mengamalkan Islam apa adanya, radikal, mendasar, fundamentalis. Biang kekuatan tuh di sini. Ada yang kedua, tradisionalis. Cirinya apa? Sering ngumpul-ngumpul, riung-riungan. Yang kedua, mereka merancang pikiran-pikiran sesat, aliran-aliran pemikiran yang sesat, mereka merancangnya. Buah yang sekarang cukup terkenal, itu saya singkat, ini nomor 2 ya. Mereka merancang aliran-aliran sesat. Yang paling terkenal sekarang ini sepilis. Se-nya itu sekularisme, P yang pertama itu pluralis, lis-nya itu adalah liberalis. Dari mana kok kita bilang ini pikiran sesat? Sekuler misalnya, mereka membatasi peran Islam. Islam hanya agama ritual. Islam hanya mengatur individu. Islam tidak ngatur masyarakat, apalagi mau negara. Itu sekuler itu intinya itu. Nah, 90% tokoh-tokoh politik Islam itu ya sekuler itu. Kalaupun dia ada bawa nama Islam, dia cuma ingin mendapatkan suara dari orang umat Islam. Nah, pertama itu sekuler itu begitu. Jadi prinsip sekuler itu agama Islam itu cuma agama ritual. Tidak boleh masuk ke bidang sosial, apalagi bidang kenegaraan. Yang kedua, pluralis. Semua agama itu sama. Tidak ada yang lebih unggul. Ini kan bertentangan sangat dengan Al-Quran kan. Tidak ada yang lebih unggul, tidak ada. Padahal dalam surat Ali Imran ayat 19 dan 85 itu jelas sekali. Inna dina indallahil Islam. Satu-satunya din yang mendapatkan pengakuan Allah hanya Islam. 85-nya wa may yabtaghi ghairul Islam dinan falyuqbal minhu. Barang siapa mencari di luar itu tertolak dia. Terus mereka katakan mau sama. Terus mereka tambahin sekarang sama-sama mengajarkan kebaikan. Iya. Tapi belum selesai kalimat itu. Kalau Islam itu kan ada tiga tungku penting. Tungku penting. Akidah. Tidak ada yang menyamai tentang akidah ini. Kedua, ibadah. Ibadahnya juga tidak ada yang menyamai. Kenapa? Dia punya rujukan jelas. Quran Sunnah. Yang ketiga, muamalah. Nah, di muamalah ini Islam mengajarkan kebaikan, agama lain juga mengajarkan. Di sisi ini ada pertemuan. Tapi dalam pandangan Islam sia-sia. Kenapa? Karena akidah dan ibadah tidak mereka lakukan. Gitu. Jadi jangan terkecoh kita dengan kalimat bahwa semua agama mengajarkan kebaikan. Iya juga ya. Enggak. Pertemuannya di sini aja. Di muamalah ada mengajarkan kebaikan, tapi akidah rusak, mencela Allah. Allah punya bapak, Allah punya anak, dan seterusnya. Liberalis itu lebih bahaya lagi. Liberalis itu menolak seluruh otoritas yang bisa ngatur manusia. Jadi liberalis itu menolak seluruh otoritas. Ada namanya Gruber. Saya lupa di depannya ada H, tapi bukan Haji ya. Hendrik apa-apa. Gruber, apa kata Gruber? Hal yang penting dalam liberalis itu adalah otoritas apapun namanya,
Jadi boleh undang-undang, boleh aturan manusia, boleh agama. Tidak boleh mengatur manusia. Sebab kalau supaya manusia tunduk pada salah satu otoritas apa saja namanya, itu mengganggu kebebasan, hak asasi kebebasan dan harga diri manusia. Bayangkan. Itu celotehnya Gruber loh. Itu yang kedua, jadi merancang aliran-aliran pemikiran yang sesat. Ini banyak loh yang mempengaruhi cara berpikir umat Islam, terutama para intelektual yang tidak mengakar akidahnya. Itu sudah menjadi penyebar liberalis ini ya. Ada satu Kiai Pulan, saya nggak mau sebutkan namanya, orangnya sudah meninggal belum lama. Itu benar-benar kelihatan betul loh, kalau dia itu liberalis. Dia katakan, saya cukup heran, kenapa umat Islam tuh membesar-besarkan tentang sholat. Padahal sholat tuh nggak gencar-gencar amat. Dia katakan dalam Al-Quran itu. Hanya beberapa belas kali aja sebutkan Allah. Tapi kok ini jadi utama disebutkan tiang agama lagi. Tiang agama kan akidah katanya. Dia tidak tahu dalam sholat itu ada akidah, ada ritualnya, ada unsur muamalahnya juga. Ada unsur tuntunan sosialnya juga. Nah, yang ketiga, saya singkat aja. Yang kedua tadi membangun pikiran sesat. Yang ketiga, menyebarkan maksiat. Penyebar maksiat. Ada satu definisi maksiat yang paling komprehensif menurut saya. Kullu kharaja anit ta'ah. Tiap-tiap yang keluar dari ketaatan pada Allah itu maksiat. Sholat diperintah awal waktu misalnya, kita selalu melakukannya akhir waktu tanpa uzur. Itu maksiat. Jadi maksiat itu bukan hanya berkaitan dengan tentang orang selingkuh, pacaran, ya, zina, kan. Tapi apa saja yang keluar dari ketaatan pada Allah maksiat. Nah, di abad yang teknologi canggih ini, mereka semakin masif. Masif itu maksudnya gencar di mana-mana gitu ya, menyebarkan maksiat itu lewat media sosial. Barangkali yang paling padat isi maksiatnya itu adalah TikTok. Saya sampai beberapa hari membuka TikTok itu, saya telatenin betul isinya itu. Saya telatenin betul. Saya scroll, lihat beberapa menit, temu, ya, selesai. Scroll lagi, saya sampai pada kesimpulan 90% isi TikTok itu menyebarkan maksiat. 10% menyebarkan kebaikan. Misalnya ada Ustadz Adi Dayat di situ. Tapi nggak banyak ustadz-ustadz yang bisa bersaing menghalau maksiat. Kenapa? Maksiat itu sangat masif. Apalagi sudah biro jodoh. Biro jodoh itu macam-macam loh dalam TikTok itu macam-macam. Saya sengaja betul. Itu ngomongnya mereka sangat vulgar banget. Vulgar banget. Abang coba lihat sih abang jempol kakinya. Oh nggak kelihatan, diangkat sih bang. Lihat abang. Oh ya. Kalau gitu punya abang bla 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 bla. Betul kan bang? Iya. Itu salah satu contoh. Hampir semua tayangan seperti itu isinya. Akhirnya saya ambil kesimpulan, uminya saya larang, udah nggak usah buka TikTok lagi lah. Nanti kamu ketemu yang aneh-aneh. Gitu. Jadi maksiat itu mereka sebarkan. Judol, video online, tawar menawar tentang apa seks gitu. Di TikTok ada. Saya janda muda, punya anak 3, pengen laki-laki yang setia. Tua nggak apa-apa, saya mau. Tekan tanda nanti nomor WA saya keluar. Sudah itu mereka dialognya mulai cocok, maka kita PC aja ya, supaya tidak dilihat yang lain. Nah itu yang agak sopannya itu, agak sopan. Tapi PC itu ngapain? Ada obrolan yang luar biasa, tawar menawar di situ. Itu kemaksiatan. Beberapa tahun yang lalu keluar istilah pacaran Islami kan. Pacaran Islami, udah Islami, dibilang pacar Islami. Kalau kasus selingkuh itu, wah, luar biasa. Tadi saya buka ceramahnya Ustadz Khalid Basalamah. Ada dialog dengan 2 orang, satu laki-laki, satu wanita. Dialog, bagus sekali itu. Wanita ini bertanya,
bagaimana kami menghindari selingkuh. Bagaimana kami menghindari selingkuh? Bagus. Saya coba sampaikan pada antum, tapi bukan pada santri ya, santri tutup telinga. Ini untuk umur di atas umur antum. Nah, barangkali bisa antum sosialisasikan kepada istri. Tapi ini baru bagaimana supaya suami tidak selingkuh. Pembahasan tentang istri tidak selingkuh saya belum ketemu. Pembahasan tentang suami tidak selingkuh, apa yang dijajakan oleh PSK itu, istri mesti punya kelembutan, kemesraan, wangi-wangian, pakaian yang aduhai, ramah, senantiasa menebar senyum pada suami. Dia tidak butuh lagi di luar itu kalau dia sudah dapat dalam rumah. Jangan sampai kalau suami pulang bawa apa? Kalau di rumah pakaiannya asal seketemunya. Justru di depan suami harus lebih masuk akal. Dan sayangnya dia tidak memberikan resep bagaimana agar wanita tidak selingkuh. Ya kalau kata saya resepnya yang pertama ya jangan merespon pembicaraan dengan laki-laki yang bukan mahram jika tidak ada keperluan yang sangat. Ya. Keperluan yang sangat. Itu pun terbatas. Karena itu awal. Istri ngedengar, wah laki-laki ini lembut sekali ya. Jadi itu awal. Nah, jadi kembali mereka bersinergi menciptakan. Ada yang kerjanya menciptakan kebencian pada Islam. Yang kedua, mereka menebarkan aliran-aliran pemikiran yang sesat. Yang ketiga, menebarkan maksiat. Nah, itu sekarang menjadi resep mereka ikut campur merusak dunia. Kita tidak bahas yang cinta dunianya, korupsi dan sebagainya, karena itu masuk dalam kategori maksiat kepada Allah. Allah walam bisawab, barangkali ini yang dapat saya nasihatkan pada malam hari ini.